Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penalaran umum. Oke, sebelumnya kalau kemarin kan sudah Desember kemarin sudah bagi rapot ya. Gimana untuk nilai rapotnya, memuaskan? Alhamdulillah. Oke, baik. Berarti teman-teman sekarang di kelas 12, berarti nanti tahun ini juga ya buat SNBT ya. Oke, baik. Nih semangat? Ya, semangat ya. Oke, teman-teman. Baik, kalau misalkan kemarin itu membahas PK atau PM? PK. Oh, PK ya, dengan KAUA ya. Sekarang kita belajar tentang PU ya, tapi bagiannya itu tentang penalaran kuantitatif. Baik, teman-teman semua, sebelum kakak mulai, kakak akan absen terlebih dahulu ya. Kita akan ambil ini ya. Oke, namanya Fania. Kemudian ada ID 1 Aris Hidayatullah. Kemudian ada Azka.
Fajri. Mana Fajri? Kemudian ada Iklimah. Kemudian ada Fadlinatin. Kemudian ada Muhammad apa ini? Oh, Muhammad Yahya. Ya. Muhammad Afgan. Muhammad Arsyad. Mujahidah Alfa. Kemudian ada Nadira. 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 Oh, Nadira. Nadira Salwa. Mana? Oh iya. Najma. Nurul. Oke, kemudian Fasya. Kemudian ada Ramia. Rilwan. Kemudian ada Salma. Oke, Sofian. Betul ya? Tadi ada. Baik. Berarti ada semua ya? Sudah dibagikan semua? Ada yang belum kepanggil? Ada ya? Baik. Kakak mau tanya, di sini ada yang namanya Sarah. Apa Sarah? Oh iya. Tapi tadi berarti belum. Belum masuk. Oh iya, pantasan pas kemarin kami koreksi ada namanya Sarah, tapi pas di kok nggak ada kok ada nama Fania gitu. Kira-kira ditukar gitu. Oh iya, berarti ada Sarah ya. Oke. Baik, ada lagi. Jadi yang Sofian yang ini ya masih di luar ya, Sofian. Ya. Oh iya. Baik. Nah, udah dibagikan semua, silakan dilihat ya untuk yang lainnya. Itu pretest podcast. Nah, pretest podcast ini nanti kalau teman-teman silakan kita akan terlebih dahulu sebelum materi dimulai. Nah, kita akan kayak mengerjakan pretest dulu. Ada 5 soal. Nah, untuk yang UTBK sendiri teman-teman semua atau SNMPTN itu kan ada 7 subjek ya. PO sendiri itu ada 30 soal. Nah, selama 30 menit. Jadi satu soal satu menit. Ya udah kita coba sekarang. Oke, ini Sofian. Baik, nah ini 30 soal, 30 menit, jadi satu soal 1 menit. Nah, untuk hari ini 5 soal berarti 5 menit ya. Oke. Baik, jadi satu soal 1 menit, nanti kakak tayangkan. Kemudian, kalau misalkan teman-teman nanti pas realnya SNBT, nah itu jangan misalkan satu soal itu 1 menit, tetapi yang kurang dari 1 menit gitu ya. Misalkan 30 detik atau 40 detik gitu. Jadi nanti sisanya, misalkan ada tambahan menit-menitnya itu bisa digunakan ke soal berikutnya, soal-soal yang menurut teman-teman itu kayak yang main gitu ya. Baik, sekarang silakan di kertas ini ya, di kertas yang kakak kasih. Nah, jadi jangan sobek kertas lagi, yang kertas kakak kasih ya. Silakan persiapkan ya pulpen dan ininya kertasnya. Silakan ditulis dulu ya untuk yang pretest ya, pretest. Kemudian angka 1 sampai 5 gitu ya. Baik, ada. Silakan. Sudah siap semua ya? Ada. Sudah. Silakan cetak ya pulpennya. Buka keluar ya. 5
15 detik lagi. Habis. Kita masih aman ya, ada soal satu ini. Oke, gimana perasaannya? Aman ya, baik. Karena supaya nanti teman-teman terbiasa. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk kenalan umum bersama dengan Kak Dia di pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua kita belajar apa sih, Kak? Pertama, kita akan belajar, nah ini itu soal dari angka ya. Soal dari angka. Dari angka. Yang kedua, ada soal operasi hitung. Soal operasi hitung. Yang ketiga, ini ada soal grafik. Grafik dan diagram. Ketiga hal ini ya kita akan belajar soal dari angka, soal operasi hitung, dan soal grafik dan diagram. Sebelum kita coba ke soal-soalnya, tadi kan kita sudah pretest ya. Nah itu terangkum ada soal dari angka, soal operasi hitung, soal grafik dan diagram. Jadi ada 3 hal di 5 soal tersebut. Oke, coba sekarang kita akan bahas terlebih dahulu ya soal seperti apa. Teman-teman, nah ini itu adalah soal dari angka ya. Soal dari berikut 2, 4, 12, 14, 42 dan 44. Angka selanjutnya dari deret tersebut adalah, untuk mengetahui hal ini kita pertama tuliskan dulu ya. K2, K4, 12, 14, kemudian 42, 44, kemudian titik-titik sini. Oke. Nah, langkah pertama teman-teman ketika misalkan melihat pola ini, nah jadi semua kalau misalkan dari angka itu berpola. Artinya berpola itu dia itu memiliki pola tertentu atau bentuk tertentu. Nah, pertama kalau misalkan teman-teman belum tahu polanya kayak gimana, coba sekarang kita di sini. Untuk pola dari angka, nah itu hanya ada tambah, kemudian kurang, kemudian ada juga bagi, ada juga kali ya. Kemudian ada juga kombinasi ya, perpangkatan dan yang lainnya. Untuk yang ini, sekarang coba kita praktekkan ya. 2 ke 4. Nah, di sini kan 2 ke 4. Kemudian 4 ke 12, 12 ke 14. Nah, kalau misalkan lihat perbedaan ini 2 ke 4, kita juga bisa nih. Bisa kalau 2 ke 4 kira-kira ditambah berapa? 2. Oke, betul sekali. Cerdas ditambah 2. Kemudian kalau 4 ke 12 kira-kira kalau misalkan ditambah nih. Nah, di sini kan ada 12. Oke. 14 ke 42 ya. Kalau misalkan di sini lihat. Oke. 2 tambah 4 itu ditambah. Oke, 2 ke 4 ditambah 2. Kemudian lihat juga yang ini. Oke, 12 ke 14 itu ditambah 2. Kemudian 42 ke 44 ditambah 2. Berarti di sini ada ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, kira-kira kalau ini 4 ke 12, kalau misalkan ditambah, kan kalau ditambah itu jadi 8. Nah, kemudian kalau misalkan di sini 14 ke 42, nah kalau ditambah kan terlalu besar gitu ya untuk angkanya. Nah, kira-kira kalau selain ditambah ada dikurang, ada dibagi, sama dikali. Berarti kira-kira pilihannya apa? Dikali. Kira-kira dikali berapa? 2. Oke, 11 kali dikali 3. Nah, 4 kali, sorry, dikali 3 ya, dikali 3 berarti 4 kali 3 12. Selanjutnya di sini. Oke, 14 dikali 3. Benar enggak 14 dikali 3? Benar. 3 dikali 4 12, 2 di sini, kemudian satu kan di atas. 3 kali 1 kan 3, tambah 1 jadi 4. 42. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau di sini nih lihat, oke, biar kesamaan. Nah, ini kita coba di atas kalau yang ditambah 2. Ditambah 2. Ditambah 2 dikali 3. Berarti polanya itu adalah ditambah 2 kemudian dikali 3. Nah, kira-kira berarti 44 dikali berapa? Dikali atau ditambah? Dikali. Dikali berapa? Iya, dikali 3. Berarti kalau 44 dikali 3 kira-kira berapa? Iya, 132. 132. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Yang D.
Nah, untuk peritas jangan diubah ya, bilangnya ya, jangan diubah, jangan dicoret-coret. Nah ini. Ya. Kemudian di sini aman? Aman. Kalau aman coba kita teruskan. Nah, kalau dua, Kak, kalau ini gimana nih? Ada hurufnya. Nah, kalau ada hurufnya, pertama, kalau kakak biasanya, kalau ada hurufnya, kan kalau ini mah kita cek ya A titik-titik ke D ya. Berarti itu loncat berapa kira-kira? Dua kan? A, B, C nggak dianggap, kemudian D. Nah, ini kan kita masih ini ya, masih bisa keinget. Kalau misalkan nanti di soal di SNBT itu, oke, misalkan ada X, ada Y, kan kita nggak tahu ya untuk yang angkanya berapa. Oke, kalau untuk kakak tanya alfabet atau di bahasa Indonesia ada berapa huruf? 30, 29, 27, 28 atau berapa? Berapa tadi berapa? Berarti betul ya 20 kan? Nah, ya, jawab sekali. 26. Nah, di sini ya. Kalau misalkan kayak gini, kalau ada huruf itu teman-teman, coba aja misalkan kan nanti di SNBT itu dikasih kertas lembar ya. Nah, itu ini aja ditulis aja misalkan kalau 26 kan, 26 dibagi 2 berapa? 13. Oke, jadi kita tulis aja di sini nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ya. Ya, sama. Kita di sebelah di atas. Nah, tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M. Berarti di sini N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, biasanya kalau ada huruf, nah itu 13 aja. Jadi nanti, oke. Nah ini kita tinggalin aja, tinggalin aja. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14, 15, 16, 17, 18, 19, oke, 20, 21, oke, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, gitu ya untuk yang soalnya. Terus Kak, kalau misalnya waktunya terlalu sedikit gimana? Oke, kalau misalnya terlalu sedikit berarti kalau soal ini misalnya teman-teman saya nggak tahu deh polanya gitu. Udah, nantiin soal ini ketika menemukan itu dilewat aja, dilewat buku, nanti kembali lagi. Makanya kalau misalkan pas kerjain soal itu teman-teman kalau ada soal dari 1 sampai 30 itu teman-teman berusaha. Oke, pertama lihat dulu soalnya 1 sampai 30 nih, misalkan cepat aja gitu ya. Kira-kira misalnya ada kayak satu soal yang kurang dari misalkan 1 menit, nah itu dulu yang dikerjakan. Jangan berlama-lama di soal tersebut. Kalau misalnya udah nggak bisa nih, kira-kira saya nggak mampu nih, udah lewat dulu. Nanti kemudian udah 30 nih, balik lagi. Begitu ya, untuk kayak ini. Jadi jangan kayak penasaran di satu soal, kalau soal satu nggak bisa nih, ya udah. Oke, next aja. Nah, kemudian untuk ini nih pola deret, kalau pola deret huruf, nah kakak nih ada triknya. Kalau pola deret huruf kan ada 26 ya. Hafalin itu misalkan kelipatan 5. Nah, 1 nih, kemudian berarti E-nya 5, kemudian di sini J-nya itu 10, oke, kemudian O 15 dan T 20 dan sini nih 25. Ya udah. Nanti misalkan O T 20, berarti T U U itu 21. Berarti setelah T itu 20, berarti U 21. Kayak gitu. Jadi jangan hafalin semuanya misalkan. Udah dihafalin misalkan yang kelipatan 5. Gitu ya teman-teman semua. Beda. Coba kita analisis soal tersebut. Pertama A 1, kemudian B 1, G 2, kemudian J 3, M dan 5. Nah berarti ada 2 nih, ada dua yang kurang ya di sini. 2 elemen berikutnya pada pola tersebut adalah untuk yang ini. Berarti kalau A itu berapa A? 1.
1. Oke, D itu berapa? 4. Oke, 4. Tuh, G 7. 7. Oke, J 10. 10. Kemudian M 13. 13. Nah, berarti di sini kira-kira ditambah berapa? Iya, ditambah 3. Berarti M ditambah 3 berapa? 16. Berarti kalau kemudian 16, iya P ya. Nah, ini berarti P. Berarti di sini adalah Oke, P. Nah, karena di sini ada 16. Nah, kemudian di sini ada angka 1, 1, 2, 3, 5. Ini kan kalau kata kakak tadi pertama kita polanya itu ini ya, polanya berurutan. Gitu ya kayak gini. Coba kalau 1 ke 1 itu kira-kira dikali atau ditambah atau dikurang? Kalau misalnya kalau dikali 1 ya, 1 kali 1 1. Misalkan kemudian 1 dikali 2 2. 2 kali ini kan nggak bisa ya. Kalau ditambah 1 tambah 0 1 kan? 1 tambah 1 2 tambah 1. Tapi di sini 3 tambah 2. Jadi 5 kan? Jadi nggak berurutan. Nah, kalau misalkan lihat kayak gini, berarti coba cek di sini. Kita pecah lagi nih. 1 1 2 3 5. Titik-titik. Kira-kira teman-teman di sini lihat suku pertama sama suku kedua 1 tambah 1 jadinya 1 tambah 2 3. 2 tambah 3 5. Berarti 3 tambah 5 8. Ternyata ditambah nih 5 tambah 8 13. Berarti X-nya itu 13. Nah, ini yang ditambah antara suku pertama dan suku kedua dan suku kedua ditambah suku ketiga. Nah, ini itu adalah deretnya namanya deret Fibonacci. Nah, ini deretnya deret Fibonacci namanya. Gitu. Ya. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan kakak punya ini, misalkan kalau lihat kayak gini aja, 3, kemudian di sini 4, 7, misalkan 11, kemudian di sini 18. Oh, berarti ini deretnya namanya deret Fibonacci. 3 tambah 4 7. 4 tambah 7 11. 7 tambah 11 18. Kira-kira 11 tambah 18 berarti berapa? 29. Iya, 29. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah namanya deret Fibonacci. Nah, gitu ya. Oke. Nama lainnya. Baik. Nah, berarti kalau dua soal ini, soal pertama dan soal kedua maksudnya kemana? Soal deret? Soal deret angka. Gitu. Walaupun misalkan ini huruf tetap aja, tapi hurufnya nanti dibentuk angka. Nah, berarti soal deret angka yang di dua soal ini. Kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Aman? Oke. Kalau misalkan aman, ya udah. Sini udah pada ditulis belum? Silakan ditulis terlebih dahulu ya. Nanti usahakan teman-teman ketika misalkan pas kakak menjelasin misalkan materi PU, kalau misalkan nggak tahu bilang aja gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang mau tanya aja. Jadi pas misalkan ketika para pengajar di sini atau misalkan para MT gitu ya di sini, usahakan misalkan contoh kalau kemarin misalkan tentang pengetahuan kuantitatif itu sampai bisa hari itu. Kemudian kalau misalkan PU harus sampai bisa juga. Apa misalnya yang kakak jelasin itu benar-benar di lokal waktu. Karena apa? Karena misalkan kalau teman-teman bisa hari ini nanti nggak tahu atau belum bisa, nanti malah ke depannya itu kan nanti beda tugas lagi. Mungkin itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nanti akan kesulitan. Begitu ya. Jadi kami harapkan teman-teman kritis nggak gampang percaya. Ya. Oh Pak, kenapa kayak gitu? Tak ada soal yang lain nggak? Seperti itu ya. Kakak ini hapus yang ini ya, yang sebelah sini ya, yang di atas dulu, lebih dulu. Ya, yang ini kan udah ya. Oke, kita akan lanjutkan coba kita bahas dulu. Selanjutnya, nah ini di antara dengan bentuk yang nilainya paling mendekati hasil 15 dibagi 8 dibagi 1,05. Nah, untuk yang soal ini, ya kita pertama ya harus dibagi dulu ya yang ini.
15 dibagi 8. Udah. Nah, untuk 15 dibagi 8 ya udah kita bentuk. Kayak kalau ada kayak namanya itu misalkan ada rumah peok kayak gitu ya. 15 dibagi 8. Berarti di sini kalau misalkan kayak 8 dikali 2 kan 16 ya. Berarti kegedean 1. Oke, 1 kali 8 8. Oke, kemudian di sini ke 7. Oke. Nah, 7 kan nggak bisa ya. Kita pinjam aja jadinya di sini 70, tapi di atasnya koma ya. 70 dibagi 8 yang mendekati berapa kira-kira? 8 ya, enggak? Betul, 8. Kemudian di sini 8 kali 8 64 kan? Nah, kurangi berarti di sini ada 6. Oke. Berarti 60, tapi enggak usah koma lagi. 60 dibagi 8. 56 kali berapa kira-kira? 7. Tuh, ya. Nah, 7 kali 8 56. Sini. Berarti kan tinggal sisanya 4 kan? Nah, sisanya 4 berarti kan 40 kan? 5. Oke, 40 berarti 5 betul. 5. Berarti hasilnya itu 8 dibagi 15 dibagi 8. Itu hasilnya itu adalah 1,875. Udah berarti 1,875 ya, dan kita dikurangi ya. 1,875 dikurangi 1,05. Nah, cara untuk ini kalau misalkan ada koma-koma, itu komanya di ini ya, bisa main gitu ya. Misalkan kalau kakak tuliskan di sini misalkan 0,5, berarti nanti kayak misalkan 1. Nah, yang ini berarti di sini ya 1,875 gitu ya untuk penulisannya. Jadi harus komanya itu dia itu berdekatan atau selaras ya. Ya udah, kalau kayak ini misalkan ada kayak 5 turun, 7 dikurang 5 2, 8 kurang 0 0 dikurangi 0. Jadi 1 dikurangi 1 0 ya. Jadi 0,825. Kemudian di sini kan bentuknya persen. Kalau persen dikali berapa? Iya, dikali 100. Kalau dikali 100 ya udah kan, tinggal kira-kira berapa? Dikali 100 adalah 82,5% nih. Nah, 82,5%. Kira-kira lebih dekat mana? Lebih dekat ke 75 atau lebih dekat ke 85? Nah, berarti ini lebih dekatnya ke 85%. Karena yang diminta itu adalah paling mendekati hasil. Untuk yang apa? Ya, caranya. Baik, oke, gimana di sini? Masih aman, teman-teman? Oke. Kalau persen itu per 100 ya. Ya, kasih yang ini ya, di bagian sini. Soalnya sini anak memiliki 4 apel merah, 2 kentang, 5 jeruk, 2 wortel, dan 3 apel hijau. Jika 5 memberikan anak jeruk hingga jumlahnya sama dengan total apel yang dimilikinya, jumlah buah yang dimiliki anak sekarang sebanyak titik. Nah, kalau buah, kira-kira termasuk buah itu apa? Kalau misalnya di sini ada apel, kentang, jeruk, wortel, apel merah, dan apel hijau. Kira-kira masuk buah itu yang mana? Apalagi kan kentang dan wortel itu tidak termasuk kan? Ya udah, berarti kalau misalnya tidak termasuk kita dulu di sini. Nah, kalau anak itu memiliki 4 apel. Contoh aja ya, yang apel ya. Oh, kita samain aja ya, apel dan apel merah dan apel hijau. Di sini kan 4 tambah 3 berapa? 7. Nah, ada di sini ada 7. Ada 7 apel. Kemudian jeruknya itu berapa? Iya, jeruknya itu 5 nih. Jeruknya itu adalah 5 nih. Kemudian di sini 5. Oke. Ada 5 nih, 5 memberikan anak jeruk nih
hingga jumlahnya sama dengan total apel yang dimilikinya. Kira-kira nasi jeruknya itu, oke, kan ini tadinya 5, supaya jadi 7 ditambah berapa? Tambah 2, betul, ditambah 2 kan, berarti 5 memberikan 2 jeruk. Gitu. Jadi jumlah buah yang dimiliki anak sekarang sebanyak 14 dari mana? Iya, 7 tambah 5 kan 12 ya. Di sini ya, 12. Nah, 12 berarti 12 tambah 2, artinya ada 14 buah. Ya, untuk yang ini. Oke. Gimana? Kalau tadi ada yang betul? Nah, ya, betul ya. Nah, jadi ketika soal penalaran umur di bagian kuantitas itu ya. Nah, jadi teman-teman itu harus tadi banyak kekecohannya itu ini ya, nggak melihat jumlah buahnya ya. Nah, pasti ini dihitung semua ya. Gitu. Jadi ini kalau misalnya buah ya, cuma apel merah, apel hijau dan jeruk saja. Nah, kalau memberikan berarti ditambah. Kalau misalkan dikurangi atau misalkan dikasihkan, berarti dikurang gitu ya. Misalkan memberikan, kemudian ditambahkan gitu ya. Misalkan ibu membeli 3 kg, kemudian digunakan 2 kg gitu. Berarti tinggal sisanya adalah 1 gitu ya. Digunakan gitu. Gimana? Soal 4 ini kira-kira aman? Nah, untuk soal 3 dan soal 4 maksudnya ke operasi itu. Ya, yang ini kan operasi itu. Gimana? Ada pertanyaan? Masih aman? Udah nih, masih aman? Ya udah. Coba kita lanjut nih. Soal selanjutnya. Nah, kita yang grafik. Nah, di sini kan grafik dan diagram ya. Ambil di grafik dan diagram. Soal nomor 5. Perhatikan grafik penjualan produk di sebuah toko berikut ini. Selisih penjualan terbesar antara sepatu merek X dan sepatu merek Y terjadi pada bulan. Kalau selisih intinya, kalau selisih itu kira-kira dikurang kan? Yang besar dikurangi yang kecil kan? Antara yang besar dikurangi yang kecil. Ya udah, kalau misalkan ini cara cepatnya gimana Pak? Udah lihat, ini kan cuma segini, ini nih, berarti ini nih. Nah, coba kita praktekkan. Kalau ini kan 400 dengan 300, 400 kurang 300 berarti 100 kan? Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ada tengah-tengah ini, nah berarti di sini kan polanya ada 100, 200 berarti kelipatannya adalah ditambah 100 kan? Berarti kalau tengah-tengah ini adalah 50. Oke, kita cek di sini. Ini kan 600, ini 450. Berarti 600 dikurangi 450 adalah berapa? Kayak 600, di sini 600 dikurangi 450. Berarti 150. Oke, kalau 150 berarti ini terjadi selisih penjualan terbesar itu terjadi pada bulan apa? Iya, bulan Mei. Mana? Betul? Wah, nah, kita akan belajar ya. Nah, makanya nanti buku yang di ruang guru atau yang kita cek itu ini dipelajari ya. Karena ini benar-benar mepet nih sekarang bulan Januari nanti Februari, Maret, April teman-teman harus teman-teman harus membuktikan kan bahwa beasiswa ini adalah sangat bermanfaat untuk teman-teman. Gimana, aman? Jadi sekarang lebih terbuka ya. Baik untuk yang ada pertanyaan? Tidak ada nih. Kalau tidak ada ya. Coba. Untuk yang soal nomor 5 ini termasuknya apa berarti? Ini ya, kita baris bebas. Ini untuk yang ini ada di sini soal mengenai soal
loncat. Keluarnya diloncat nih kira-kira. Oke, kemudian. Nah, sudah deh, baik. Nah, kakak baik. Nah, pakai ini. Kakak tawarkan ada yang mau nyoba ke depan. Nanti kakak bantu. Kalau nggak ada kakak, ini aja ya, buka aja ya. Ada nggak? Kayak ini boleh dikit dulu aja soalnya. Kakak bikin satu-satu, kemudian 25, 16, 19, kemudian 14, kemudian X, koma Y. Nah, udah baik. Nah ini ya kakak kasih tahu aja. Nah ini adalah loncat dua. Jadi loncat dua itu adalah loncatnya di angka ini ya. Satu dan dua. Jadi kan 1, 5, 9, 14 kita dapat berapa? 24. Oke, good. Ya udah coba pakai. Good. Ya udah tadi. Nah itu betul satu ya. Ya, iya betul. Nah, ini, oke. Nah ini kan 9 tambah 4 kan? Nah, oke. Bukan 5 ya. Nah, di sini kan loncatnya ada 2 berarti 9 bukan ke 11 ya, tapi ke X. Nah, berarti di sini tambah 4 juga. Nah, kira-kira berapa X-nya di sini? 9 tambah 4? 12 berarti di sini di atas. Oke, good. Nah, sekarang coba beri warna. Boleh. Sekarang di sini tiba-tiba 1 ke 6 ya. 1 ke 6 tambah berapa? 6 ke 11 tambah berapa? 5 juga ya. Udah boleh tulis seperti tambah 5. Oke, kemudian berarti 11 tambah 5 lagi nih. Berarti kan loncat 2 ya. Berapa? 11 tambah 6. Oke, 16. Ya udah sampai sini teman-teman, karena yang dimintanya itu ada X dan Y. Nah, X-nya udah ketemu nih. X-nya itu adalah berapa? 13 dan Y-nya adalah 16. Diminta di sini nilai dari 2X tambah Y. Berarti 2 dikali 13 dan ditambah 16. Ya boleh. Nah, oke. Jadi A-nya adalah yang mana nih? Siapkan. Oke, good. Bukan apa ya? Oke, terima kasih Kak. Oke, kita kasih satu dulu. Abang. Oke. Nah, berarti gimana? Ayo. Oh, aku mau maju ya. Baik. Gimana teman-teman? Sekarang udah mulai paham? Ya, baik ya. Terima kasih ya, Pak. Oke. Oke, baik. Kita teruskan. Oke, soal oke, kita teruskan. Terus ini, nah, ini kira-kira. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat soal ini, kan ini ya, tiba-tiba 3, tiba-tiba ke 11, tiba-tiba ke 27, tiba-tiba ke 15 dan 103. Nah, kalau pola kayak gini, nah itu bukan ditambah lagi atau dikurang. Bisa dibagi dan dikali kan? Coba 3 kali berapa yang mendekati 11? 3 kali 3 kan 9. Oke. 9 tambah 9 tambah 2 kan? Jadinya 11. Kalau misalkan 11 kan tadi kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3 9. 9 tambah 2 kan 11. Kalau ini 11 juga sama kan 3 kali 3. 11 kali 3 berapa? 3 oh berarti bukan dikali 3. Kira-kira kali berapa ya? Coba kakak tulis dulu ya. Sini. Ada 3 kemudian 11 2
nggak bisa. Coba kita kali 2. 3 kali 2 ya. 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 kan 6. 6 tambah berapa yang hasilnya jadi 11? 5. Berarti dikali 2 tambah 5 nih. Oke, kalau 11 dikali 2 22. 22 tambah 5 hasilnya 2. Ya udah, berarti ini adalah polanya berarti dikali 2 dan ditambah 5. Nah, kira-kira coba deh. Coba akan minta yang paling cepat siapa nih? Udah ketemu jawabannya? Silahkan untuk yang ini nih. Gimana apa nih kira-kira? Nah, ini jawabannya kan kali 2 tambah 5. Jadi di sini kali 2 tambah 5. Kira-kira kalau sekarang sudah 3 dikali 2 tambah 5. Oke, apa tadi? Jawabannya apa? D. Nah, D. Coba sekarang dari pot ya. Nanti aja kakak minta yang tadi. Oke, berarti ya, Pania deh. Iya, boleh lagi Pania. Ya, udah boleh lagi. Kita boleh gitu. Tapi di dulu ya di kali 2 tambah 5 itu di bawah. Oke, kita untuk Pania ya. Oke. Terima kasih. Oke, Pania ya. Oke, ini 251 dan 530. Ini ya, tapi kelimanya kelihatan ini ya, kelihatan 3 ya. Oke, ini di sini. Oke. Nah, kemudian Kak, kalau misalkan cara cepatnya gimana kalau yang ini? Nah, untuk yang soal lain ini teman-teman juga sebetulnya nggak usah kan kalau kayak gini kan kalau misalkan teman-teman bisa cepat ya. Oke. Tapi kalau misalkan lama di sini aja 2 kali 3 kan berapa? 6 kan? Ya udah 6 tambah 5 berapa? 11. Berarti ya jawabannya itu kan satu kan ujungnya, dia ujungnya. Berarti di sini berarti A sampai B itu salah. Yang satu di ujungnya kan di sini. Berarti 6 tambah 5 11. Berarti ujungnya di sini 1. Berarti ada dua jawaban nih. Oke, 251 dan 25. Oke, 251 nih. Kemudian di sini 251 dikali 2. Oke. 1 kali 2 berapa? 2 kan? Jadi 2 tambah 5 7. Berarti jawabannya masuk. Karena kalau misalnya perkalian kita kelihatan yang ujungnya. Itu adalah cara cepatnya gitu. Jadi nggak usah kayak intinya teman-teman ketika mengerjakan itu nggak usah misalkan sampai full gitu. Ketika udah tahu polanya ya udah nggak usah misalkan nanti pas di UTBK di sini kali 2 tambah 5. Nggak usah nanti ke teman-teman akan kehabisan waktu karena di UTBK selain teman-teman itu bisa, teman-teman juga harus bisa manajemen waktunya. Tuh. Intinya misalkan cepat dan cepat. Tuh ya. Seperti itu. Gimana? Oke, aman teman-teman? Aman, kalau aman. Oke, kita coba lanjut. Sini. Nah, ini kan udah ya. Kalau nomor 4 ya. Tadi kalau nomor 4 jawabannya apa nih? Iya, 3 tambah 5 kan 8 ya. Berarti 8. Berarti kan di sini M N O P. Berarti P ya. P dan 8. Berarti jawabannya A ya. Nanti pokoknya nanti pas kayak podcast harus ya. Baik, beda. Nah, ini kayak kemana? Ini apa? Nanti pas podcast aja gitu. Nah, soal 05. Nah, untuk deret angka juga teman-teman, nah itu berpola. Ya. Jadi ketika punya pengenalan itu sangat berpengaruh. Kemudian apa sih Kak gunanya untuk kita mengetahui yang pola-pola kayak itu tuh ini tuh kalau untuk yang kenalan umum kan itu bernalar ya, berpikir secara ya logika atau secara abstrak. Nah ini gunanya sangat bermanfaat. Oke, untuk teman-teman ketika misalkan teman-teman tahu polanya, contohnya misalkan ketika ini kalau misalkan di sini ada toko pakaian, toko pakaian ini dia itu jual kemeja yang dijual setiap harinya secara berturut-turut 50, 48, 45, 41. Nah ini kan berpola ya.
Sini kayak untuk yang kemeja dan di sini ada jumlah celana panjang yang dijual setiap hari ada 20, 22, 26, 32. Nah, berarti kalau polanya, kalau misalnya di sini, oke, kita coba cek dulu. Oke, untuk yang polanya. Nah, kita dulu yang bagian sini. Ya teman-teman ada yang ini udah bisa ketemu. Nah, ini. Sini kayak ditanyakan itu adalah jumlah total pakaian kerja dan celana yang dijual pada hari ke-6 dan hari ke-6 aja. Jadi total berarti ditambah kemeja dan celana panjang. Kita cek. Untuk yang bagian soal nomor 5 adalah di sini. Oke. 50 48 kemudian 45 dan 1 kemudian titik. Nah, oke. Jadi kira-kira kan ini dikurang berapa? Kurang berapa? Kemudian kurang berapa? Kurang 3 dan kurang 4. Nah, ini berarti kalau dikurang ya. Dikurang 2, oke. Dikurang 3, oke. Dikurang 4, berarti yang ini dikurang 5. Nah, ini berarti di sini adalah 36 dikurang 6 berarti adalah 30. Nah, untuk yang di sini kan dikurangi 2, dikurangi 3, dikurangi 4, dikurangi 5, dikurangi 5. Nah, ini tuh artinya teman-teman ini juga sama nih. Min 2. Oke, dari min 2 ke min 3 itu dikurangi 1. Di sini dikurangi 1, sini kurang 1. Nah, ini juga kurang 1. Nah, ini ada polanya pola bertingkat. Artinya kan kayak negatif 2 ditambah negatif 1 ya artinya negatif juga. Negatif 3 oke ditambah negatif 1 hasilnya negatif 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah polanya bertingkat. Tetapi oke teman-teman ketika bisa melihat pola ini apa ya? Berarti kurang 2, kurang 3, kurang 4, kurang 5, kurang 6. Berarti di sini adalah dimintanya itu adalah hari ke-6. Berarti di sini kan hari ke-1, hari ke-6. Untuk yang nah ini kan untuk yang kemeja, berarti kemejanya itu udah ketemu nih kemejanya itu 30. Nah, di sini dimintanya ingat, dimintanya ada apa? Oke. Di sini ada 2 ya, kemeja dan celana panjang. Oke. Berarti kalau untuk yang kayak celana kayak panjang kira-kira berapa nih pas hari ke-6? Ada yang udah bisa? Berapa nih kira-kira? Empat puluh berapa kira-kira? Untuk yang sebelum oke, tadi oke, kira-kira ada yang 50, ada yang 50, kira-kira kalau yang dari Iwan 50 oke, Iwan 50 boleh deh dari namanya dari Iwan dari coba kita buat ke depan. Untuk yang ini coba kita cek tadi betul tadi untuk yang ini sekarang dulu ya oke 20 22 oke 26 32 dua nih oke tadi nah oke oke 20 oke baik ya udah nah ini dimintanya bentar nah dimintanya kan jumlah total pakaian kemeja dan celana kira-kira berarti berapa lagi? Oke, berarti kan ini kemejanya 30 celana panjangnya 50 berarti tinggal diikat berarti berapa? Iya boleh bisa saja 60 berarti tinggal tambah aja tambah jadi jawabannya mana? Oke, terima kasih Radit. Kita tepuk tangan untuk yang tadi ya. Bagus ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk yang pola. Kayak misalkan kalau nyuci gitu kan, kalau sehari misalkan kayak 2 baju, oh berarti peta kalau per hari itu 2 baju, berarti kalau misalkan pas ke 15 hari, berarti itu ada 30 baju. Ya. Nah ini juga pola. Baik, gimana teman-teman untuk yang dari angka kira-kira aman? Aman berarti ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal
Ya udah, kalau misalnya tidak kita lanjut. Nah, soal tadi ya. Nah, kalau tadi, nah ini kan tadi udah ya. Jadi jawab kalau yang udah jawabannya berapa ini? 85 ya. Nah, untuk yang soal kedua ini. Untuk yang soal ini. Nah, maka sebelum untuk yang seperti ini. Teman-teman kalau pas di matematika udah belajar tentang ini kayak akar keluarga gitu, udah belum? Untuk yang akar keluarga, nah untuk yang soal kayak gini kan, oh, wow, padahal sebenarnya aja 36. Kita coba cek dulu ya, kita langsung aja. 36 itu kali berapa? 6 kali 6, oke, jadi 6 pangkat berapa? Oke, itu ya, 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Nah, berarti di sini 6 pangkat 2 dikali ini, oke, ini negatif 3 per 2. Oke. Di sini akar 125. Di sini kan ada 3, berarti kali berapa nih? Yang misalkan 4 kali 4 kali 4. Nah, kalau misalkan 4 kali 4 kali 4 kira-kira misalkan 3 kali 3 kali 3. Berarti di sini 125 kali berapa? Betul, 5 kali 5 kan 25 kali 5. Oke, berarti di sini akar dari 125 kan dia itu adalah kayak ini ya, 5. Berarti kalau untuk yang ini kita coba ini dulu. Nah, di sini untuk yang akar untuk yang nah di sini akar 5 pangkat ya. 5 pangkat 3, kemudian di sini adalah 5 pangkat 2. Nah, oke, kemudian di sini pangkat 3 ya. Nah, coba kita kerjakan untuk yang ini, kemudian di sini. Oke. Untuk yang ini 125 kan tadi 125 itu adalah 5 kali 5 kali 5. Oke. Berarti 3 pangkat 3 kan? Pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3. Nah, kemudian di sini dikurangi 6 kan? 3 6 itu 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Nah, berarti nah di dalam kurung 1 per 2. Nah, ini ada yang bisa dicoret nih. Untuk yang bagian sini kan 3 dengan 3 ya. Oke, 2 dengan 2 jadinya kan tinggal 5 dan tinggal 6. Kalau di sini ada yang bisa kita coret itu adalah 2 dengan 2 ya. 2 dengan 2 ya. Jadinya 1. Kemudian yang di sini. Nah, kalau untuk yang pangkat ini 3. Oke. Kita tulis dulu aja di sini 6 pangkat ini negatif 3 kemudian dikali. Nah, untuk yang soal kayak ini, nah, ini itu adalah akar. Nah, ini 3 dulu dikali 6 ya. 3 dikali 6 berapa? 3 kali 2 itu berapa? 6 ya. Jadi 5 pangkat 6 kemudian di sini 3. Nah, artinya kalau misalnya untuk ada soal yang kayak gini, itu tuh bentuknya itu kayak gini nih. Ada 5, oke, ini 6 dibagi 3 ya. 5, 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Nah, berarti di sini lihat. Nah, 5 pangkat 2 yang dibagi sini. 5 dikurangi 6 berapa? Iya, negatif 1 kan? Ini negatif 1. Karena ini kurang. Nah, untuk soal yang kayak gini, nah di sini kan kalau ada pangkat 6 pangkat min 3, itu tuh kalau misalkan teman-teman kayak kalau misalkan ngecek di sini, nah A min B, nah itu tuh adalah 1 per A pangkat B. Jadi kalau misalkan untuk yang 1 per 6, 6 pangkat negatif 3 itu artinya itu adalah 1 per 6 pangkat 3. Kemudian di sini dikali 5 per 2 dikali di sini yang dikali negatif 1. Kayak gini ya bentuknya untuk yang ini. Makanya kalau misalnya tadinya negatifnya di atas pindah ke bawah jadinya positif. Makanya di sini kalau untuk yang di sini dikali ya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Oke, berarti di sini 6 pangkat 3 berapa? Udah aja kan di sini berarti kan 216 semua, berarti 216 karena 36 dikali 6 216. Oke,
216 dikali negatif 1 berarti min. Iya, berarti min 200. Jadi kayak untuk yang pengerjaan ini teman-teman pasti kalau soal-soal ini tuh, kalau soal-soal di SNPTN itu tuh soal-soal angka-angkanya itu angka-angka cantik, artinya itu nggak ada kayak koma-koma, pasti hasil itu ada. Kalau misalnya di sini nggak misalkan 5,6 gitu ya, enggak, tapi di sini misalkan 5 dan 5. Tapi hanya kita itu berfokus pada cara penyelesaiannya saja. Untuk yang soal ini dari teman-teman ada pertanyaan? Dan kira-kira di bagian mana? Boleh? Silakan. Ada pertanyaan? Oh. Satunya dari mana? Oh, yang di ini. Yang ini. Oh, yang ini. Yang ini. Oke. Oh iya. Untuk yang ini, nah di sini, nah ini kan ini ya. 6 pangkat ini, 6 pangkat min 3 itu adalah 1/8, 6 pangkat 3. Nah, ini kan di sini dibagi 1 ya. Nah, artinya kalau misalkan cepat aja bagian sini nih. Ini kalau misalkan pengen cepat ya udah aja di sini 5 pangkat 2, 4 di sini kayak 6 pangkat 3 dikali kayak sini 1. Jadi satunya dari sini. Artinya kalau untuk yang soal ini tuh ada yang namanya itu dibalik nih. Tadinya 6 pangkat, kalau misalkan di atas itu jadinya 6 pangkat 3. Tapi kalau misalkan pas di bawah, kalau misalkan di atas itu jadinya pangkat negatif. Kalau pas di bawah itu pangkatnya positif. Kalau misalkan kakak punya 2 pangkat min 5, ini kan kemudian 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat ini 2 pangkat min 5 itu kan kalau 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali itu berapa? 32. Nah, kalau yang ini itu kan 1/2 pangkat 5. Artinya 1 dibagi 32. Tapi kalau yang ini 32. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pangkat negatif pengen jadi positif, berarti dia untuk pakainya 1/2. 1/2-nya dari mana? Itu adalah ketentuan. Ya. Gimana? Aman? Oke. Ada pertanyaan lagi? Boleh nih. Ada nggak? Kira-kira? Dari teman-teman ada? Aman? Ada. Di sini nih ya, kalau untuk yang ini, untuk yang soal nomor 3. Untuk yang soal nomor 3, nah, oke baik. Maka coba dulu ya sebelah sini. Ini juga termasuk soal kayak operasi hitung yang nomor 3. Jumlah pelayaran yang dimiliki Andi lebih banyak dari Ciko. Berarti kalau misalkan lebih banyak dari Ciko ya, berarti nah di sini bisa ya, bisa pakai perbandingan kayak gini ya. Nah ini kalau itu lebih besar, kalau kayak gini berarti iya lebih kecil ya. Ini kayak lebih besar ya, lebih besar. Nah ini tuh berarti lebih kecil, Nah kalau misalkan ada ini, kalau misalkan ada kayak gini, nah itu lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan. Kalau untuk yang kayak gini berarti kurang dari, atau kurang aja lebih besar kurang dari. Kalau ini kurang dari misalkan sama dengan lebih besar sama dengan. Kurang dari sama dengan. Nah, di sini lebih besar kemudian kalau ini simbolnya kurang dari, ini lebih besar sama dengan dan kurang dari sama dengan. Nah, kalau misalkan kakak ada tulis nih, contohnya misalkan di sini. Nah,
besar dari 8, kemudian di sini kurang dari 8. Nah, untuk yang ini lebih besar dari 8, 8-nya masuk atau enggak? Ya, berarti langsung tuh 10 dan seterusnya. Kalau kurang dari 8, masuk ke 8-nya? Enggak, 7, 6, 5 dan seterusnya. Kalau misalnya kayak lebih besar sama dengan 8, 8-nya masuk enggak? Masuk, berarti 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau kurang dari sama dengan 8, 8-nya masuk, artinya ini 8, 7, 6 dan nah ini adalah prinsip dari kayak lebih besar, kayak kemudian kurang dari, lebih besar sama dengan dan kurang dari sama dengan. Nah itu harus teman-teman harus tahu nih untuk yang caranya. Di sini jumlah kelereng yang dimiliki Andi lebih banyak dari Ciko. Nah, berarti Andi pertama nih, Andi lebih besar dari Ciko kan? Nah, kemudian di sini, tetapi masih kurang dari Budi. Berarti Budi lebih besar dari Andi kan? Di Budi di sini, Budi. Nah, Budi lebih besar dari Andi lebih besar dari Ciko. Jumlah kelereng Budi dan Ciko adalah 4 kali jumlah milik Andi. Oke. Berarti jumlah kelereng milik Budi, berarti Budi ditambah Ciko sama dengan 4 kalinya Andi. Nah, 4 kalinya Andi. Nah, kalau kita misalkan ya karena Budi, Andi, Ciko ya udah kita misalkan ya kalau B itu Budi, C itu Ciko dan A itu adalah Andi. Nah, kalau misalkan ditambah ini gabungan berarti ditambah 4 kali. Nah, jumlah minimal kelereng, jika Andi memiliki 5 buah kelereng, jumlah minimal kelereng Budi yang mungkin sebanyak berapa buah nih? Berarti di sini dicek. Kalau misalkan B ditambah dengan C adalah 4 kali, Andi-andinya itu berapa? 5. Oke, berarti 4 kali 5 berapa? 20. Oke, di sini kita jumlah minimal kelereng Budi yang mungkin ada sebanyak. Oke. Untuk yang ini. Oke, kalau misalkan kita contohkan. Oke, di sini kan 20 ya. B ditambah Budi, kelereng Budi ditambah kelereng Ciko itu hasilnya itu 20. Kalau kita misalkan kayak kelereng Cikonya itu, contohnya kelereng Cikonya itu adalah 3 deh. 3. Nah, kalau misalkan kelereng Cikonya 3 nih, berarti kalau misalkan kelereng Budi ditambah ini kan Cikonya 3 sama dengan 20. Berarti kelereng Budinya itu adalah 20 dikali 3 kan? Ada 7. Nah, kemudian kalau misalkan di sini untuk yang juga jika Anda memiliki kelompok lain minimal kelereng yang mungkin sebanyak. Nah, kalau untuk yang di sini 17 ya. Nah, di sini kan kelereng Budi 17. Ini diminta jumlah minimal kelereng Budi yang mungkinnya. Kalau misalnya kita coba cek kalau Cikonya itu adalah 4 deh, 4. Budi ditambah Cikonya itu 4 sama dengan 20. Berarti kelereng Budi itu adalah 16. Kalau misalkan kita cek lagi kalau kelereng Cikonya itu adalah oke, di sini Budi kan 16, kemudian Budi di sini 17. Ingat di sini kan Budi lebih besar dari Andi. Berarti kalau Andi kan di sini kita udah tahu di sini kan 5 ya Andi itu. Nah, Andi itu 5. Oke, 5 lebih besar dari berapa nih? Kan lebih besar. Oke, kalau Ciko kan ini ya pasti lebih kayak kurang dari 5 kan? Bisa itu 4, bisa juga 3. Bisa jadi 4, bisa jadi 3 kan? Kayak ini ya. Atau 3. Nah, kalau pas 3 itu kan Budinya itu adalah 7. Tapi kalau misalkan di sini kalau pas 4 4 juga di sini kan 16. Yang diminta itu adalah jumlah minimal. Kalau minimal itu yang paling kecil. 17 dan 16 berapa? Iya, ini kan artinya ini minimalnya. Artinya kalau misalkan
Budi. Nah, kemudian diminta dari Andi. Kemudian diminta dari Ceko. Nah, artinya kalau misalnya selera Budi itu 16, selera Andi itu ada 5, dan selera Ceko itu ada 4. Gitu. Jadi jawaban yang paling minimal itu 16. Gitu ya, teman-teman semua. Oke, gimana? Clear? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk ya, oke, mungkin karena ini kita sampai setengah 6 ya, itu ya. Nanti kalau setengah 6 nanti teman-teman langsung persiapan dulu ya. Persiapan itu misalkan ya, soal dia. Boleh teman-teman lihat aja yang punya soal selanjutnya di sini kita ada ini. Linknya aja. Boleh kayak ini ya. Oke. Untuk yang teman-teman. Kalau teman-teman nanti kalau yang handphonenya itu dikasih kapan? Dikasihnya siapa? Nanti kakak biasanya perwakilannya siapa? Kalau yang suka ini atau punya ini, tapi kan bukunya dipisahkan. Oh, yang di mana? Ada yang saya jadi nanti kakak minta perwakilan orang ya. Nanti kakak kirim aja untuk yang di sini soal-soalnya ya. Ada pertanyaan kok? Boleh siapa yang mau program namanya? Namanya siapa? Di 08. Oke, 0817. Nah, untuk yang ini nanti kakak kirim aja ya bukan soalnya nanti karena soalnya ada di laptop ya. Teman-teman di sini udah pernah dikasih untuk yang link buat rating. Udah ada? Sebelum kita ke rating, boleh deh. Tadi kan nulis prioritas ya. Sebelum itu, boleh nih ke konten dulu ya. Kita bisa konten kan udah apa aja jawabannya? Udah apa? Udah. Ya silakan lanjut lagi ya. Coba kita konten dulu. Karena yang mau mulai ini cuma ini ya. Oke, cuma ini aja. Mungkin buat menit ya. Udah ada semua. Ya, satu. Udah jawabannya udah? Oke, 2. Aman? 3. Bentar.
Ya, bahas boleh deh, teman-teman nanti coba saya kumpulkan aja yang akan sampai dulu gitu ya. Sampai dulu gitu nanti Pak. Baik, sambil buka HP-nya teman-teman, nanti boleh setting ya. Udah ada kan ya untuk yang ininya, linknya? Nggak perlu kakak kirim? Kirim Untuk Pak. linknya? Kirim. Mau kirim pulang atau enggak? Oh, boleh Kalau kirim bisa pulang ya. ya. Ya, dulu. Kakak kirim ke lima ya. Lima uji. Lima ya. Apaan sih, Ji? Uji nih. Untuk yang dari udah akhirnya yang Sahabat pergi juga. kakak izin foto juga ya. Kamu kok masuk ya tuh? Masukin. Boleh ya. Iya. Oke, tentang yang Bisa nggak Sam? baik, sambil teman-teman isi ladinya ya, saya kakak akan sedikit ini ya, yang membahas yang tadi kita sudah pelajari. Ya, ini ya, untuk yang pengenalan umum, ini ya, bagian pengenalan kuantitatif. Bedanya pengetahuan kuantitatif itu tuh kalau dengan pengetahuan kuantitatif itu teman-teman harus hafal rumusnya. Tapi kalau penalaran kuantitatif itu cuman teman-teman harus memahami soalnya, nggak perlu kayak rumus gitu. Tapi kalau pengetahuan kuantitatif teman-teman harus paham cara yang matematisnya, misalnya kayak 2/3, kemudian kali 3 dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang penalaran, artinya penalaran itu bernalar itu tidak menggunakan yang rumus-rumus gitu. Jadi cuman hal-hal atau secara logika aja. Nah, tadi kita sudah bahas ada ini ya soal daya sangka ya, untuk yang di sini pola angka, kemudian notasi hitung sederhana dan juga tadi grafik dan diagram. Nanti untuk yang ininya, untuk sisa-sisa soalnya nanti kakak kirim ya, kakak akan segera kirim ke Ikrimah ya, nanti Ikrimah juga buat barang itu teman-teman semua. Baik, oke. Dan untuk yang pekan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang soal ini ya, umum, bagian kayak induktif dan juga kayak unit kuantitatif ya. Tetap semangat teman-teman semua, semoga bermanfaat di sore hari ini. Dan teman-teman ada pertanyaan